Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukum bacaan pada surat Al-Fatihah. Yang pertama, alif lam. Alif lam syamsiyah. Contoh, bismillah, la, ar-rahman. Jadi huruf melebur ke huruf selanjutnya. Kemudian alif lam qamariyah. Contoh, alhamdu. Alif dan lam, alif lam mati dibaca jelas. Kemudian baik alif lam syamsiyah maupun qamariyah ini ada 14 huruf. Ini bisa dicari di internet, di buku-buku. Kemudian hukum bacaan selanjutnya mat. Mat tabi'i terdapat pada ayat pertama, kedua, dan hampir semua dalam surat Al-Fatihah yang berharokat panjang. Contoh, bismillah, la, fathah bertemu dengan alif. Kemudian ar-rahman, man, ya bertemu sebelumnya bertemu kasroh. Kemudian mat arili sukun, yaitu mat tabi'i yang setelahnya ada tanda waqaf di ujung ayat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh yang 4 harokat, bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang 6 harokat, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mat lazim mustaqal kirimi, yaitu mat tabi'i yang setelahnya ada tanda tasdid. Contoh, waladdallin. Bisa dibaca 5 atau 6 harokat. Kemudian hukum bacaan selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izharaqiyah yang ada 6. Contoh, siratal ladzina an'amta. Amta, nun bertemu dengan ain. Dibaca jelas dan terang di kerongkongan. Kemudian hukum bacaan selanjutnya, mim sukun. Ini idhar safawi. Contoh, alhamdu. Ini dibaca terang dan jelas di kedua bibir. Alaihim ghairil. Mim sukun bertemu dengan ghoi. Kemudian pada surat Shad, ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal qur'anil dzikr. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanataw wa la tahina manash. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab.
laqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Surat Shad ayat 1 sampai 6. Hukum bacaannya, yang pertama mat. Ini ada mat lazim harfi misbah. Contoh pada ayat pertama Shad. Ini bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Kemudian mat tabi'i. Contoh Al-Qur'ani. Sini tidak ada alif maupun hamzah atau tidak di ujung atau tanda waqaf. Kemudian contoh selanjutnya alladzina, zina, ya, syiqaq, ya, fathah tanwin bertemu dengan alif. Kemudian ada mad jaiz mufasil. Itu mad tabi'i yang setelahnya hamzah dibaca 2, 4, 6 harokat. Kemudian ada mad wajib mufasil, yaitu mad tabi'i yang setelahnya ada huruf hamzah di satu kata. Contoh amja'a bisa dibaca 6 harokat. Kemudian mad arili sukun. Contoh pada ayat kedua sampai 5. Contoh wasiqaq pada ayat 2, 4, 6 harokat. Ini bisa dibaca sesuai dengan harokatnya. Kemudian selanjutnya hukum bacaan alif lam qamariyah. Lam sukun dibaca jelas. Contoh pada ayat pertama wal qur'ani. Kemudian alif lam syamsiyah. Di sini alif dianggap tidak ada. Contoh pada ayat kedua min zikri. Kemudian yang ketiga hukum bacaan qalqalah kubro, yaitu terdapat pada ujung ayat kedua 4, 5, 6. Contoh wasiqaq dipantulkan. Kemudian qalqalah sugro. Di sini ba disingkat baju di toko mati karena aslinya bukan waqaf. Contoh min qablihi. Kemudian hukum bacaan selanjutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada huruf waw, mim, ghain, ya. Kemudian tanwin bertemu dengan waw, ini huruf izatifwah. Kemudian ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf, ada 15 huruf. Contohnya diantaranya ta, jim, dal, zal, dan lain-lain. Cara membacanya disamarkan. Nun bertemu dengan qaf. Misalkan min qablihi. Kemudian ada izhar khalqi. Contoh pada izhar khalqi pada ayat keempat minhum, ya, dibaca terang dan jelas di kerongkongan. Kemudian makharijul huruf, letak makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Huruf kha ini di tengah-tengah tenggorokan, sifatnya al-hams. Kemudian yang kedua ar-rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan kelima isma. Kemudian makharijul huruf pada huruf ghain ini di tenggorokan bagian atas, sifatnya al-jahr, bertahannya angin, ar-rokhwah, mengalir suaranya, kemudian istila, terangkat pangkal lidahnya.
Kemudian yang keempat infitah. Dan yang kelima ismat. Kemudian makharijul huruf pada huruf zal. Ini di ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Ya, sifatnya al-jahr, bertahannya angin, ar-rokhwah, mengalir suaranya, istifal, infitah, juga ismat. Kemudian makharijul huruf pada qaf. Ini di pangkal lidah. Sifatnya al-jahr, bertahannya angin, syiddah, istila, terangkat pangkal lidah, infitah, kemudian ismat dan qalqalah. Kemudian makharijul huruf pada ra. Ini di ujung lidah menempel pada atas gusi gigi seri atas. Sifatnya al-jahr, tawasud atau bainiyah, istifal atau istila ketika dia tebal, at-takrir, itla, ini sifat yang melekat pada huruf do. Kemudian makharijul huruf pada zain. Ini ada di ujung lidah yang menempel tumbuhnya gigi seri bawah. Sifatnya al-jahr, ar-rokhwah, istifal, ismat, sofir, dan infitah. Kemudian makharijul huruf pada dal. Ini di ujung lidah menempel pada tumbuhnya gigi seri atas. Sifatnya al-jahr, syiddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Kemudian makharijul huruf pada shad. Ini di ujung lidah menempel tumbuhnya gigi seri bawah. Sifatnya al-hams, ar-rokhwah, istila, idba, sofir, dan itla. Kemudian makharijul huruf pada do. Ini di sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Sifatnya al-jahr, rokhwah, istila, idba, itla, dan istitola. Kemudian makharijul huruf pada ba. Ini di bibir. Sifatnya al-jahr, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.